Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim Persisten Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Pita Intantri. Saya Aisyah Putri Anggraini. Saya Riko Resandi. Hari ini kami akan mempresentasikan perencanaan pemasaran mobil listrik fully electrified. Yang pertama adalah perkembangan mobil listrik di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya Pita Intantri. Pertama-tama saya akan menjelaskan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia, salah satu negara yang strategis dari segi geografis. Dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari BKKBN pada tahun 2020 adalah 271.349.889 jiwa. Dari sini kita mengetahui Indonesia menjadi target pasar bagi sebagian besar produsen di dunia. Tidak terkecuali produsen importir, khususnya mobil seperti Toyota, Daihatsu, Nissan, dan produsen besar lainnya dalam memasarkan produknya. Teknologi perkembangan kendaraan di dunia semakin maju. Hal ini ditandai dengan hadirnya mobil listrik termasuk di Indonesia. RCIVA merupakan pusat riset tercanggih di Indonesia. RCIVA didirikan sebagai tindak lanjut dari proyek Molina atau yang sering kita kenal dengan mobil listrik nasional, yang merupakan inisiasi afirmasi kendaraan riset teknologi pendidikan tinggi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2012, untuk 5 perguruan tinggi bisa dilihat di layar monitor ada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, UNS atau Universitas 11 Maret, ada ITS, Institut Teknologi 10 November, dan ada UGM atau Universitas Gadjah Mada. Dalam perjalanannya telah banyak yang dilakukan oleh tim RCIVA. Tidaknya mereka telah melakukan beberapa riset. Di antara riset itu mereka berhasil mengonversikan mobil mesin menjadi mobil listrik. Seperti contoh yang ada di layar monitor. 1. Yaitu mengembangkan bis listrik konversi. 2. Mengonversikan mobil kijang lama. 3. Mengonversikan mobil LCGC atau Daihatsu Ayla. Dari berbagai riset yang sudah dilaksanakan oleh tim RCIVA, ada sesuatu yang kurang terbahas, yaitu kajian konsumen dan pasar mobil listrik di Indonesia. 1. Bagaimana perencanaan pemasaran berdasarkan riset konsumen untuk mobil listrik yang bukan dikonversikan dengan target pasar keluarga atau individu kelas menengah atas yang memiliki mobil setara dengan Toyota Innova. 2. Seperti apakah komunikasi pemasaran terintegrasi yang tepat berdasarkan konsumen journey yang mencakup media komunikasi untuk target pasar tersebut. Baiklah, selanjutnya teman saya Aisyah Putri Anggraini akan menjelaskan dasar-dasar teori perencanaan pemasaran. Baiklah, saya Aisyah Putri Anggraini ingin menjelaskan beberapa teori yang menjadi dasar perencanaan pemasaran. Adapun dasar perencanaan tersebut ialah marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Bauran pemasaran juga dibagi menjadi 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Baiklah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu produk. Produk ialah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik barang maupun jasa. Yang kedua ialah price atau harga. Ialah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Dan yang ketiga ialah place atau tempat. Tempat yang dimaksud ialah lokasi yang digunakan untuk melakukan proses jual beli baik barang maupun jasa yang dijual. Dan yang keempat ialah promotion atau promosi. Tujuan dari promosi adalah agar konsumen lebih merasa tertarik pada produk kita. Baiklah, yang kedua ialah STP atau segmentasi targeting positioning. Dan yang pertama ialah segmentasi. Segmentasi ialah suatu pasar yang membagi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Dan yang kedua ialah targeting. Targeting adalah menentukan segmen mana yang menjadi target pemasaran. Dan yang ketiga ialah positioning. Positioning dapat menentukan bagaimana produk yang dapat direpresentasikan dalam benak pelanggan. Dan yang terakhir ialah riset konsumen. Riset konsumen dapat memberitahu kita mengenai kualitas dan pelayanan yang diinginkan oleh setiap konsumen. Sebelum ke perencanaan pemasaran, saya akan menyampaikan riset konsumen mobil listrik yang ada di kawasan Asia Tenggara yang telah dilakukan oleh riset Nissan dan Frost dan Sullivan. Mereka menyatakan adanya permintaan signifikan untuk mobil listrik di kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi indikator besar untuk pasar
mobil listrik di Asia Tenggara. Di studi Frost dan Sullivan yang berjudul Future of Electric Vehicle in Southeast Asia yang dirilis pada tanggal 6 Februari 2018 di Singapura dalam acara Nissan Future. Dalam acara itu dihadiri oleh pemimpin industri, pejabat, dan media. Riset konsumen yang telah dilakukan dalam beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia menyatakan 37% konsumen akan membeli mobil listrik sebagai mobil mereka yang berikutnya. Ini menunjukkan betapa antusiasnya konsumen dari Indonesia. Yang bisa kita lihat di monitor, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan persentase 41%. Ini dianggap tinggi dikarenakan 41% itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain yang rata-rata 37% di kawasan Asia Tenggara. Ini membuat Indonesia akan menjadi pasar besar untuk mobil listrik dan menjadi kesempatan bagi produsen mobil listrik di seluruh dunia dalam memasarkan mobil listrik mereka di Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor yang membuat konsumen ingin membeli mobil listrik? Yang bisa dilihat, yang pertama adalah keamanan. 2 dari 3 konsumen Asia Tenggara menekankan bahwa keamanan inilah yang membuat mereka ingin membeli mobil listrik. Seperti dalam komponen listrik, biasanya kita menggunakan IP atau International Protection. IP yang ditunjukkan kepada mobil listrik mencapai IP65. Angka 6 menunjukkan bahwa mobil itu tahan akan debu dan pasir, dan angka 5 menandakan mobil itu tahan akan air. Yang kedua yaitu pengisian daya baterai yang mudah. Ini membuat mobil listrik bisa dicas di dalam rumah, tapi memiliki syarat harus 4.400 watt di dalam rumah. Yang ketiga adalah biaya operasional. Konsumen bersedia membayar lebih banyak untuk mobil listrik ketimbang mobil konversi yang setara. Ini dikarenakan biaya operasional mobil listrik itu lebih murah dibandingkan mobil konversi. Selanjutnya saya akan menyampaikan perencanaan pemasaran kami yang akan kami gunakan metode pertama STP dan metode kedua yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi. Kami menentukan segmentasi pemasaran ini melalui dari riset auto.detik.com yang menyatakan bahwa mobil terlaris yang ada pada tahun 2020 berjenis MPV. Jadi kami akan menjadikan mobil MPV sebagai jenis mobil listrik kami nanti. Yang kedua adalah targeting. Targeting kami adalah keluarga atau individu menengah ke atas. Tapi tidak memungkinkan juga kami akan menyasarkan corporate seperti perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah. Yang ketiga adalah positioning. Positioning kami yang seperti yang ditentukan dalam targeting dan segmentasi, kami memposisikan mobil ini sebagai mobil listrik yang ramah lingkungan, aman, nyaman, dan harga terjangkau. Selanjutnya marketing mix. Yang pertama adalah produk. Produk kami adalah mobil listrik BEV, Battery Electric Vehicle, yang berjenis MPV. Mobil ini ditenagai oleh baterai dan bisa digunakan sebagai mobil keluarga ataupun mobil umum, ataupun juga bisa dijadikan mobil dinas. Mobil ini bisa mencapai jarak tempuh sebanyak 350 km. Yang kedua adalah price. Kami memasang harga pada mobil ini maksimal 500 juta. Setelah kami melakukan pengamatan pada mobil listrik yang telah beredar di Indonesia, yang rata-rata harganya 400 sampai 1 miliar lebih. Yang ketiga adalah place. Kami akan memasarkan mobil ini di Jakarta dan sekitarnya. Kenapa kami memasarkan di Jakarta dan sekitarnya? Dikarenakan minimnya pengisian daya listrik mobil listrik ini yang hanya ada di Jakarta. Maka untuk pertama-tama kami akan memasarkan mobil ini di Jakarta dan sekitarnya. Dan terakhir adalah promotion. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan mempromosikan mobil ini di Jakarta dan sekitarnya. Itu baik secara offline maupun online. Jika secara offline, kami akan melakukan iklan di billboard, brosur, dan melakukan launching event pertama kali mobil ini muncul. Dan jika online, kami akan mengadakan iklan di YouTube dan sosial media. Demikianlah hasil presentasi kami tentang perencanaan pemasaran mobil listrik fully electrified. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi Muatkan Indonesia.